Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, balik lagi sama aku. Nah, di video kali ini aku mau kasih tutorial gimana caranya menggunakan Mendeley di Word untuk membuat body note atau kutipan dan juga daftar pustaka secara otomatis. Nah, langsung aja kita ke tutorialnya. Pertama-tama adalah kita harus download reference-nya dulu, download Mendeley-nya dulu. Jadi kita ke Google, ini dia, terus teman-teman bisa ketik download Mendeley Desktop, terus pilih yang pertama ini, yang Mendeley Desktop Installers, kita klik aja. Kemudian teman-teman bisa klik yang Mendeley Desktop for Windows, bisa klik yang ini. Kemudian nanti dia akan unduh di sini ya teman-teman, kita tunggu saja. Oke, kalau misalnya sudah terunduh, ini sudah terunduh ya teman-teman. Nah, karena aku udah punya Mendeley di laptop aku, jadi aku nggak perlu unduh lagi. Ini hanya sebagai contoh aja. Kalau misalnya Mendeley-nya udah terinstall di laptop teman-teman, itu kita bisa langsung aja buka Mendeley-nya. Nah, nanti tuh biasanya pertama-tama akan disuruh masukin email dan password. Itu bisa teman-teman simpan email dan passwordnya, karena biasanya kalau misalnya masuk Mendeley suka harus login lagi gitu. Nah, nanti kalau misalnya udah berhasil login, itu nanti tampilan utamanya seperti ini di bagian Mendeley-nya. Kemudian kalau misalnya mau menghubungkan Mendeley-nya ke Word, itu bisa banget. Caranya adalah klik yang Tools, kemudian klik yang Install Mendeley Site for Microsoft Word. Nah, karena aku juga udah hubungin Mendeley aku ke Word, jadi aku nggak perlu klik ini lagi. Tapi teman-teman nanti bisa klik ini ya untuk menghubungkan Mendeley-nya ke Word. Oke, terus selanjutnya di sini aku juga pengen kasih tahu fitur-fiturnya sedikit. Jadi kalau misalnya kita add reference, itu bisa pakai file, pakai folder, dan juga bisa pilih yang library, bisa pakai BibTeX, EndNote, dan juga RIS. Nah, di sini aku akan pakainya yang RIS ya teman-teman. Nah, gimana caranya dapetin yang RIS ini? Nanti aku akan kasih tahu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai filenya itu juga bisa gitu. Jadi nanti cari jurnalnya, terus di download filenya, terus nanti import file gitu bisa. Cuman di sini aku nanti akan pakai yang RIS aja. Oke, di sini aku akan beralih ke Word. Di sini aku udah ada paragrafnya ya teman-teman. Nah, ini aku hapus dulu. Jadi ini nanti akan aku kasih body note. Jadi di sini aku ada satu paragraf yang terdiri dari 3 kalimat, dan setiap kalimat itu aku mendapatkan sumber dari jurnal ya teman-teman. Nah, ini aku akan cari dulu jurnalnya. Untuk yang kalimat pertama sampai sini itu aku ambil di jurnal yang ini. Nah, itu aku cari dulu ya teman-teman. Kita ke Google Scholar. Pasti teman-teman udah tahu kan sama Google Scholar. Jadi kita bisa langsung ke Google Scholar aja, kita cari jurnal yang kita inginkan. Oke, ini dia udah ketemu. Nah, gimana caranya biar kita tuh mendapatkan RIS? Caranya adalah klik yang kutip ini teman-teman, terus pilih yang Refman atau Refman cara bacanya, tapi pilih yang ini. Nah, kalau udah nanti dia akan terunduh. Oke, selanjutnya untuk yang di kalimat kedua itu aku ambil dari jurnal yang ini. Aku akan cari dulu jurnalnya. Nah, ini ya teman-teman, caranya sama, klik yang kutip, kemudian pilih yang Refman. Nanti dia akan terunduh. Oke, selanjutnya untuk kalimat yang ketiga atau kalimat yang terakhir itu aku ambil dari jurnal ini. Aku akan cari dulu di Scholar. Oke, nah ini ya teman-teman, dari kutip kemudian pilih yang Refman. Nah, sebenarnya ini tuh juga memudahkan kita ya kalau misalnya pakai RIS. Kan biasa di Scholar ada aja tuh yang nggak ada jurnalnya ya, adanya tuh cuman pernyataan kayak gini dan nggak bisa diklik. Tapi kalau misalnya kita ambil dari Refman-nya, nanti daftar pustakanya akan tetap ada gitu. Jadi kita beralih ke Word lagi.
Karena udah, kita langsung ke Mendeley. Kita pilih yang add reference, pilih yang import library, kemudian pilih yang RIS. Nah, kita masukkan yang tadi udah kita unduh RIS-nya. Kita tunggu aja. Oke, ini yang pertama udah ada. Dan selanjutnya add reference, import library, RIS, dan pilih yang tadi sudah kita unduh. Lagi untuk selanjutnya juga seperti itu ya. Kenapa aku lebih suka pakai RIS? Karena menurut aku itu lebih simpel aja daripada harus unduh filenya gitu. Tapi terserah teman-teman aja mau gimana. Oke, kalau semuanya udah masuk ada di Mendeley-nya, kita sekarang beralih ke Word lagi. Kemudian arahin kursor kita ke kalimat pertama tadi yang mau kita cantumin body note. Kemudian kita pilih yang bagian reference. Nah, kalau misalnya Mendeley-nya udah terhubung ke Word, nanti di bagian kanan sini akan ada Mendeley site. Nah, ini bisa kita klik aja. Nah, di sini udah muncul ya teman-teman. Jadi tadi yang pertama itu adalah kita dari yang punyanya Ashby. Ini jurnalnya Ashby ya teman-teman. Kita bisa langsung klik aja. Nah, tapi sebelum itu teman-teman tuh bisa ubah juga formatnya. Untuk daftar pustaka kan banyak ya stylenya. Ada yang IEEE, terus ada yang apa style gitu. Tapi di sini aku pilihnya yang apa style, yang edisi ke-7. Oke, langsung aja ini kita klik yang ini. Kemudian kita pilih yang insert one citation. Oke, ini udah kita cantumin ya, cuman di sini kurang spasi. Nah, bisa kita sesuaikan lagi aja. Kemudian selanjutnya untuk yang di kalimat kedua itu kita pakai yang punyanya Sen Gupta. Kita klik aja, kemudian insert one citation. Oke. Selanjutnya untuk di kalimat yang ketiga kita arahkan kursor ke situ. Kemudian kita pilih yang punyanya Mesra dan Salam. Kita klik insert one citation. Oke, sudah selesai ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kayak gini terkadang body note-nya itu fontnya beda, suka tiba-tiba berubah gitu. Nah, ini bisa dibenerin lagi aja, ubah fontnya sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Oke, karena misal udah aku kasih body note-nya, sekarang aku akan bikin daftar pustakanya. Ini udah aku siapin juga untuk daftar pustakanya. Nah, caranya adalah kita klik yang titik 3 ini, kemudian pilih insert bibliography. Kita pilih keep live updates, kemudian pilih yang continue. Oke, ini udah tercantum ya teman-teman untuk daftar pustakanya. Nah, kemudian ini bisa kita sesuaikan juga untuk fontnya. Kita pakai yang Times New Roman ukuran 12. Dan ini juga udah sesuai abjad ya teman-teman, karena kan kalau daftar pustaka harus urut ya dari A sampai Z gitu. Nah, ini kalau misalnya pakai Mendeley itu keunggulannya adalah dia udah langsung ngurut gitu. Kalau misalnya kita isinya manual, itu kita harus urutin sendiri pakai yang ini nih, yang ascending ini gitu. Oke deh, sekian aja tutorial Mendeley dari aku. Semoga tutorial kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan memudahkan teman-teman untuk mengerjakan tugasnya supaya lebih rapih dan juga lebih cepat selesai gitu. Oke, sekian video dari aku. Terima kasih sudah menonton. Dadah, sampai ketemu di video selanjutnya. Audio Jungle.